Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus, umat pilihan dan yang dikuduskannya melalui penumpahan darah yang telah dilakukannya di kayu salib dan yang akan kita rayakan dalam perayaan Paskah di bulan Maret yang akan datang. Untuk itu kita harus menyambut dengan segenap hati agar kita bertumbuh di dalam Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus, agar hari-hari kita juga semakin bermakna dan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Sapaan rohani kita masih seputar Mazmur 22 ayat yang ke-23 sampai 27. Dan hari ini kita berfokus di ayat yang ke-23. Bagaimana Daud mengatakan, "Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku." Ayat ini juga dikutip Paulus dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi berbagai kesulitan ataupun tantangan atau konflik itu, seringkali kita tidak melihat kuasa Tuhan yang akan bekerja di balik itu. Sering kita larut bahwa hanya kita yang ada di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bahkan seperti jeritan dari Daud juga mengatakan, sampai mengatakan, "Eli, Eli lama sabatani, Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku?" Sebagaimana juga dikutip oleh Tuhan Yesus di kayu salib, merupakan seruan dari setiap orang yang merasa ditinggalkan saat mengalami konflik dan saat mengalami pergumulan. Ternyata tidak selalu benar. Apalagi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Allah yang hidup, justru sebenarnya kepercayaan kita kepada Allah itu akan membalikkan keadaan di mana melalui konflik-konflik yang kita hadapi, ketegangan-ketegangan yang kita hadapi, kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Bahkan untuk itu kita akan memasyurkan kemuliaan Tuhan. Tapi kita harus memiliki kepercayaan, memiliki iman. Karena iman itulah yang menjadi penentu di dalam hidup kita atas karunia Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur 22 ini, kalau mau kita baca ya tiap hari, udah hari ketiga nih. Saya yakin saudara-saudara telah membaca Mazmur ini berulang-ulang. Sebagaimana saya juga membacanya berulang-ulang. Supaya inspirasi, supaya kekuatan Tuhan, supaya pengertian itu dibukakan kepada kita. Ayo bacakan. Sekalipun saya tidak memberikan sesi untuk membacakan Alkitab untuk memburu waktu kita yang sangat sempit, tapi kami yakin kalau kita telah membacakannya. Coba perhatikan di ayat yang ke-10, ayat yang ke-12 itu, bagaimana keyakinan dari Daud sehingga dia dimampukan menghadapi tantangan. Jadi keyakinan itu, iman itu yang membawa kita mampu menghadapi tantangan. Coba kita melihat, saya ringkaskan aja ya. Daud merasakan di dalam penderitaan itu dia tetap yakin. Yakin akan apa? Yakin dengan mengatakan, "Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan." Jadi sejak lahir dia sudah merasakan bahwa campur tangan Tuhan yang membuat dia keluar dari kandungan ibunya. Padahal dia tidak melihat peristiwa itu, bukan? Dan kalaupun ada yang menolong ibunya, pasti mungkin para bidan yang bekerja pada waktu itu. Tapi diyakini itulah iman itu ya, yang dia tidak lihat, tapi dia yakin bahwa Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku. Bahkan dia mengatakan di bait berikutnya, "Engkau membuat aku merasa nyaman pada dada ibuku." Ketika dia menyusu kepada ibunya, di dada ibunya dia merasa nyaman. Dia mengintip wajah mamanya yang mengasihi. Dan kemurahan itu, kesempatan itu, ketika dia menatap ibunya sambil menikmati susu ibunya, dia katakan bahwa Tuhan yang membangun kenyamanan itu. Ya, padahal waktu melahirkan ibunya menjerit, tapi dia mengatakan, "Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku. Engkau yang membuat aku nyaman pada dada ibuku. Ya, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir." Artinya sejak lahir, ibunya, orang tuanya telah menyerahkan dia. Dia yakin ini
bahwa dia bulat-bulat nih sejak dari lahir nih, sejak dari kandungan, dia sudah diserahkan di dalam kasih Tuhan. Punya iman seperti itu enggak? Kalau belum, jangan menyesal. Mari kita bangun. Kita bangun iman kita yang memiliki iman, memiliki pengharapan, pemahaman seperti Daud. Ya, itu sebabnya dia berani mengatakan, jangan meninggalkan aku. Jadi kalimat itu berurutan ya. Dia melihat bahwa dia dilahirkan dari kandungan ibunya, dikeluarkan dari kandungan ibunya oleh Tuhan. Dia rasakan bahwa kenyamanan di dada ibunya ketika dia menikmati, ketika dia minum air susu ibunya, kenyamanan itu melulu dari Tuhan. Coba perhatikan ayatnya. Bahkan dia katakan sejak dari lahir dia sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi dia milik Tuhan. Coba saudara, apakah kita merasa sebagai milik Tuhan? Dan ketika dia merasakan seperti itu, pada saat itulah dia membangun permohonannya di hadapan Tuhan. Jangan meninggalkan aku sejak musuh, sebab orang-orang yang memusuhinya begitu banyak dan sudah dekat. Bahkan yang memusuhi itu kita lihat bagaimana ngirinya ya. Dia itu merupakan anjing, merupakan singa yang mengaum di ayat yang ke-14. Merupakan anjing-anjing yang melahap dia di ayat yang ke-17. Bahkan berani membuka bajunya, membagi-bagikan, menelanjangi, mempermalukan dan sebagainya. Ya. Tapi dia tetap berpikir bahwa semuanya itu akan berakhir dan akan digantikan dengan kuasa Tuhan. Sehingga dia mengatakan di ayat 23 tadi, aku akan memasyurkan. Ya. Jadi dari tengah-tengah penderitaan belum selesai ini penderitaannya, tapi dia sudah yakin kalau Tuhan yang beserta dengan dia. Kalau dia akan mengakhiri persoalan itu dengan ucapan syukur, aku akan memasyurkan namamu kepada keluargaku, kepada tetanggaku, kepada siapapun. Itu sebabnya Paulus juga mengutip ini dari Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-12. Bahkan kalau kita mau membukanya juga di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, marga yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah dikuduskan, dipanggil untuk diselamatkan dari dalam kegelapan ke dalam terang yang ajaib, supaya kita memberitahukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi tak lain dan tak bukan tugas kita adalah bagaimana mengemas, bagaimana mengakui kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulan itu, agar kita juga memberitakan bahwa pergumulan itu hanya merupakan satu stimulasi yang mendorong iman kita, yang membangkitkan iman kita, sehingga kita menceritakannya kepada orang, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan melalui penderitaan itu. Karena kita pada akhirnya akan merasakan pertolongan dari Tuhan. Kita harus catat, berbicara dalam iman kepada Tuhan, tidak pernah penderitaan berakhir dengan penderitaan. Tapi penderitaan di dalam Tuhan selalu diakhiri dengan klimaksnya, di mana kuasa Tuhan akan nyata. Seberat apapun penderitaanmu, seberat apapun bebanmu, kalau kau tetap percaya seperti Daud di Mazmur 22 ayat yang ke-10 sampai 22 itu, bahwa Engkau telah mengeluarkan aku dari kandungan ibuku, bahwa Engkau telah membuat kenyamanan ketika aku menikmati air susu dari ibuku, kepadamu aku telah diserahkan sejak kelahiranku, maka janganlah tinggalkan aku, biarlah hidup bersamaku, karena tantangan datang. Jadi sebagai orang percaya kita harus lebih yakin dalam setiap tantangan kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Bukan bagaimana menyingkirkan masalah, tapi bagaimana menunjukkan kuasa Tuhan di tengah-tengah masalah. Itu yang mau kita masyurkan, itu mau kita ceritakan, itu mau kita beritakan. Itu pekabaran Injil itu, bagaimana Tuhan kita masyurkan dari tengah-tengah pergumulan kita, yang berakhir menjadi kemuliaan, yang berakhir menjadi kebahagiaan bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Di sanalah nama Tuhan dimasyurkan. Oleh karena itu tidak berlebihan dari tengah-tengah penderitaan yang begitu memalukan, begitu sadis dihadapi oleh Daud.
Seperti begitu sedih dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tapi penderitaan Tuhan Yesus tidak berakhir di kematian. Justru berakhir di pengharapan. Berakhir di janji-janji yang kita dapatkan sekarang, yang akan digenapi nanti di kedatangannya yang kedua. Hidup akan lebih bermakna saat kita merasakan kehadiran Roh Kudus, saat kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Shalom.